Tiga-tiganya kalau saya lihat ada 3 orang Barus yang mencalon. Ada Pak Jamal Pohan, ada Pak Pakis, ada Pak Darwin Pohan. Insya Allah saya dalam waktu dekat akan undang tiga-tiganya berdiskusi selaku ketua Hikbar, selaku adik-adikan mereka. Saya akan undang mereka karena saya melihat ada permainan oleh orang yang ingin orang lain banyak maju baru istrinya maju. Saya ada baca ke situ. Ada orang yang dikiranya orang goblok. Jadi ada mungkin orang luar menskenariokan dibanyak-banyakkan orang maju, orangnya maju seolah-olah dia dukung orang lain. Begitu 4-5 sah baru istrinya mencalon. Saya tak tuduh siapapun. Mungkin ada skenario seperti itu. Namanya itu skenario menghancurkan orang. Orang udah sempat habis-habisan nanti. Saya tidak tuduh siapa-siapa. Tapi saya lihat baca skenario seperti itu. Ada persiapan orang memajukan istrinya. Jadi orang lain yang dikorban. Itu tidak benar. Saya akan panggil orang Barus. Saya akan undang. Kapan atau kapan. Jangan kita diadu-adu. Terakhir orang yang menang. Kita undang. Tapi kalau cerita partai sudah bang tentu siapapun yang dukung partai, saya akan loyal ke partai. Namun secara ketua Hikbar, saya akan undang, saya ingatkan, jangan kalian pecah, jangan kita yang ribut orang atau banyak calon. Ternyata orang lain yang maju nanti dari partai tertentu bisa maju sendiri atau gabungan partai atau kalau independen mungkin sudah tutup ya. Sudah tutup independen. Tinggal verifikasi mungkin faktual. Partai atau kayak mana nggak tahu. Ada orang yang menyiapkan istrinya mencalon wali kota. Ada. Saya tidak tahu itu siapa. Tapi saya baca itu ada dan akan saya sampaikan ke perkumpulan Hikbar ini. Ke orang-orang Hikbar karena kebetulan orang Barus. Saya hanya bisa ngasih saran. Keputusan kembali kepada orang-orangnya. Yang kedua, saya berharap wali kota ke depan itu kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan yang jadi wali kota, jadilah wali kota, suaminya jadilah suami wali kota. Kalau nanti suaminya yang jadi wali kota, istrinya jadilah jadi ketua PKK dan istri wali kota, jangan berlagak jadi wali kota, nggak boleh. Istri wali kota bergaya wali kota nggak boleh, seolah-olah dia bisa menentukan, nggak boleh. Alhamdulillah sekarang, kalau sekarang kan tidak, ibu wali kota kan dia sebagai anggota DPR RI tidak merasa bisa mengatur wali kota. Sama kayak bupati saya kan, istri saya kan jarang ke permukaan. Dia ke rumah-rumah yang sering itu. Jadi itu ke depan tak boleh. Jangan sampai wali kota suaminya, istrinya seolah-olah jadi wali kota sebenarnya. Suaminya pelaksana tugas, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Untung di Sibolga tidak seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan. Jangan ada seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu menurut saya. Jadi ke depan saya berharap orangnya punya prinsip seperti wali kota sekarang lah. Wali kota kan saya baca pidatonya Bang Sarpi bilang dia pengen pemimpin, kalau nggak salah saya ke depannya itu orang yang pemimpin yang cinta ke rakyat, itu kan tadi sayang ke rakyat dan rakyat sayang ke dia. Kan ada itu Bang. Ada ya, kalau nggak salah saya lupa itu di DPR kalau nggak salah. Nah, itu yang benar. Yang dibilang Pak Sarpi itu benar. Yang dibilang Bang Sarpi benar. Bahwa pemimpin itu harus sayang sama rakyat, rakyat sayang sama pemimpinnya, itu benar. Baru jangan hanya membagi-bagi waktu mau pemilihan, itu juga benar. Yang keterlaluan, sudah mau pemilihan tidak bagi, sudah menang pun lupa, itu kurang ajar namanya. Nah, itu nggak benar itu. Nah, itu jangan. Yang dibilang itu benar, jangan hanya waktu pemilihan. Masyarakat jangan terbuai hanya memilih pemimpin yang membagi-bagi waktu mau pemilihan. Itu. Tapi persoalannya lebih parah lagi kalau nggak membagi waktu pemilihan, nggak membagi pula waktu sudah duduk. Sudah duduk itu jangan. Jadi kalau boleh membagi waktu sebelum pemilihan, membagi juga setelah pemilihan. Jadi nanti pemimpin ke depan itu kami berharap, kalau kata bilang gaya kami kan baik kekurangan. Namun kami sering ke lapangan, duduk ke Kede, duduk kemana kan sering saya. Saya satu hari itu pasti ngongkrong di Kede. Jangan pemimpin itu yang pakai sarung di rumah aja terima setoran. Nggak boleh. Setiap terima setoran kasih ke istri. Jadi istri disimpan, nggak boleh keluar lagi. Itu payah itu pemimpin. Di Sibolga Tapte nggak ada yang seperti itu. Itu yang benar. Itu. Itu. Jadi terkait dengan Bapak itu kan ketua Nasdem juga. Kemarin kita baca informasi bahwa memang di dalam penentuan pilkada Sibolga khusus yang didukung oleh Nasdem pasti harus meminta ya masukan mungkin dari Bapak sendiri selaku pengurus dan ketua partai. Sejauh ini apakah sudah ada
nama yang sudah. Saya pasti sudah, dan saya yakinkan diri saya bahwa yang di hati saya itu yang akan direkomendasikan Nasdem. Yang di hati saya. Tapi mungkin saya sampaikan siapa. Kenapa begitu kuat Pak keyakinan Bapak ini? Karena saya akan memberikan masukan bahwa ini menang. Kita kan bicara partai ya. Nah, tapi kan nggak tahu juga saya, entah sama hati ketua DPD Sibolga sama hati saya sekarang siapa jagoan kami, entah samanya. Kita nggak tahu ya. Tapi ada di hati saya, nggak perlu saya ucapkan. Saya masih punya keyakinan itu akan dicalonkan partai Nasdem. Walaupun ya sudah barang tentu ketua Sibolga lebih kuat apanya ya, haknya karena andilnya karena beliau ketua DPD langsung. Itu jadi saya yakin kalau Bu Delmeria mencalon wali kota, Nasdem pasti dukung. Ya, tapi kalau Bu Delmeria tidak mencalon wali kota, belum tentu yang di hati Bu Delmeria atau di hati saya itu yang akan jadi calon disahkan Nasdem. Keputusannya itu di ketua wilayah dan ketua umum. Kalau seumpamanya Ibu Delmeria didukung Nasdem, Bapak sendiri mendukung? Bu Delmeria itu kan kalau maju ya kita dukung, kalau sekali kader wajib lah, dan peluang menang kuat itu. Suruh maju. Saya yakin kalau Bu Delmeria maju kan Pak Wali kan dia bilang pemimpin itu yang dicintai apa tadi? Yang sayang atau cinta pada rakyat dan dicintai oleh rakyatnya. Mungkin ya jelaslah Pak Wali lebih percaya dong sama istrinya. Saya yakin itu. Saya yakin. Makanya saya bilang pemimpin itu besok sering turun ke lapangan. Duduk ke kede-kede. Dengarkan masukan masyarakat. Ini karena ini sebagai apa ya? Pemimpin. Saya tidak mencampuri pilkada itu secara utuh di Sibolga, saya tidak boleh. Karena saya bupati. Namun dari partai saya akan turun tangan. Ya. Dari organisasi Iqbar saya akan turun tangan. Saya tidak mau, walaupun Iqbar ini bukan organisasi politik, tapi saya tidak mau kader-kader masyarakat kami, orang-orang baru dibenturkan. Terakhir orang lain yang maju, saya nggak mau. Orang Indo jual harta mungkin, mohon maaf, atau mungkin tabungan, atau mungkin karena orang kaya semua nggak jual apa-apa. Tapi persoalannya kan uangnya udah keluar. Kita jadi kurang enakan, nggak boleh. Nanti akan saya luruskan dan akan saya tenangkan. Saya tidak mau ada pertengkaran di tengah-tengah masyarakat Barus ataupun masyarakat Sibolga. Kita mau kondusif. Sibolga ini mungkin 5 atau 10 orang adalah teman saya. Saya punya usaha dari Sibolga. Saya tiap hari di Sibolga karena rumah dinas kebetulan di Sibolga. Saya besar di Sibolga, usaha saya di Sibolga. Ada di Sibolga. Jadi harus yang bisa kerjasama, Bang. Ke depan harus bisa yang kerjasama. Ya seperti sekarang, kan hubungan kami bagus antara Tapteng dan Sibolga. Makanya saya ulangi, saya pengen pemimpin itu besok yang sering ke lapangan. Jangan hanya pakai kain sarung di rumah, terima uang kasih ke istri. Itu nggak boleh tuh, nggak boleh tuh, ya. Dan jangan ada pemimpin yang terima uang judi, nggak boleh dong, nggak boleh terima setoran judi, nggak boleh. Saya yakin Sibolga Tapteng nggak ada pemimpin seperti itu, ya kan? Nggak, jangan ada terima uang judi, uang dari gim-gim itu, janganlah, kampungan lah orang seperti itu. Jangan, apalagi narkoba. Ada komitmen lawan narkoba, berantas judi. Masa mesin judi nggak bisa kita berantas, kecil banget. Saya yakin nanti saya berharap seperti sekarang. Jangan mau terima setoran seperti itu. Terima setoran yang lain aja haram, apalagi dari judi. Oke? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan ada pemimpin yang terima setoran dari seperti itu. Mau kemana bangsa ini ke depan? Oke ya? Harapan Bapak kepada para partai politik, para tokoh dan juga kepada masyarakat Sibolga. Ke partai politik, menurut saya pilih orang yang betul-betul pengen membangun kota Sibolga. Pengen membangun kota Sibolga. Yang kedua, mengerti akan kondisi Sibolga. Yang ketiga, pengalaman tinggal di Sibolga. Itu, ya. Jadi coba lihat kami ini sama Pak Wakil, itu ada wakil bupati. Kami kemana-mana santai aja, nggak ada beban. Saya berani ngomong berantas narkoba, tutup judi, tangkap tilko, togel, kim, tangkap itu semua. Kenapa nggak ada beban? Ada mesin judi saya tangkap, saya turun tangan langsung. Satpol PP turun, ratusan yang udah. Kalau mau lihat itu banyak sekarang di kantor dinas apa itu Satpol PP, pemadam kebakaran. Sekarang gabung itu Satpol PP dan pemadam kebakaran. Ada ratusan. Itu. Kenapa? Karena saya tidak akan terima uang-uang seperti itu. Hanya berani bertindak. Iya, makanya berani, saya nggak ada beban. Masa mungkin di depan rumah saya mesin judi ada, saya tak tahu. Kan kampungan saya itu namanya, ataupun pembohong saya namanya itu. Apalagi kita mengerti agama tapi terima uang seperti itu. Hati-hati loh operasi kepala. Ya, hati-hati. Tapi saya yakin tidak ada yang seperti itu. Operasi jantung, operasi mata, operasi telinga, operasi hidung. Kenapa? Karena keluar uang-uang judi itu dari mata, telinga, dan hidung. Jangan makan uang seperti itu. Oke ya? Terkait kunjungan ke sini, ini kira-kira dalam rangka apa? Si Denny.
Denny. Si Denny. Denny promosi mengundang ini. Oh. Dia kan Kominfo Sibolga. Nah, dan dia pebisnis. Nah, itulah pegawai yang mantap. Dia pebisnis. Cuman jangan copot pula si Denny gara-gara aku. Ya. Oke ya. Oke, makasih.